Mana? Mana? Apaan sih? Zit deh. Ayo. Ada demo yang Inilah ledakan terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Saking besarnya, tercipta kawah sampai 90 km panjangnya, setara 2 kali lipat panjang lintasan komuter lain Jakarta-Bekasi. Ialah Super Volcano Toba, gunung raksasa dengan letusan yang mengerikan. Tapi benarkah ledakannya hampir memusnahkan umat manusia? Gunung Krakatau itu segini parahnya dan bikin tsunami setinggi 40 meter. Tapi itu pun ternyata kalah sama Gunung Tambora yang abunya nyelimutin bikin dunia setahun tanpa musim panas. Tapi inilah letusan Super Volcano Toba. Ya, kekuatannya 100 kali lipat dari kedua gunung. Nyelimutin bikin dunia setahun tanpa musim panas. Tapi inilah letusan Super Volcano Toba. Ya, kekuatannya 100 kali lipat dari kedua gunung tadi. Bahkan nggak cuma 1 kali, gunung raksasa ini meletus sampai 4 kali dalam 1 juta tahun terakhir. Lalu, ya, meski banyak perdebatan tentang teori ini, yang jelas erupsi gunung raksasa Toba punya dampak super ngeri buat dunia. Letusan yang berhari-hari bikin abu vulkanik melayang di angkasa, bikin sinar matahari nggak nyampe ke bumi. Akibatnya, musim dingin panjang menerpa bumi hingga puluhan tahun lamanya. Ada seorang player yang bermain Minecraft seperti biasa di Desert Biome, membuat rumah di sana dan juga menumbuhkan banyak pepohonan. Di sana ia menebang pepohonannya dan juga memanen tanaman-tanamannya. Setelah melakukan 2 hal itu, ia juga tidak lupa memberi makan hewan ternaknya dan juga membreedingnya. Karena dia merasa kayu yang ia miliki sudah cukup, jadi ia tidak ada niatan untuk menanam kembali pohon-pohonnya dan membuang sapling-saplingnya karena merasa itu hanya menuhin inventorinya doang. Dia di situ membuat tempat pembuangannya sendiri agar item-item buangannya tidak berserakan di mana-mana. Karena hari sudah mau malam, jadi ia memutuskan untuk memberikan penerangan di sekitar rumahnya dan pergi tidur agar dirinya tidak diganggu zombie dan hostile mob lain. Pagi hari tiba dan ia mulai menghancurkan daun-daun sisa yang belum hancur karena sangat mengganggu pemandangan. Tapi saat ia menoleh ke arah kandang hewannya, semua hewannya sudah tiada dan hanya menyisakan daging, kulit, dan wool saja. Ia mengambil drop hewan ternaknya dengan rasa keheranan. Tapi dia tidak ambil pusing tentang itu dan bergegas mengambil wheat untuk mencari hewan ternak baru. Akhirnya ia berhasil mendapatkan 3 sapi baru lagi. Ia memasukkannya ke kandang dan mulai membreedingnya. Kemudian ia lanjutkan mining ke dalam cave untuk mencari persediaan coal. Dan malam harinya ia kembali lagi ke rumahnya. Tapi saat perjalanan pulang, ia melihat ada sesosok makhluk besar di halaman rumahnya. Dan saat ia mengecek kandang hewannya, lagi dan lagi sapi-sapinya sudah mati dan menyisakan daging beserta kulit saja. Ia mencari-cari keberadaan makhluk tadi di sekitar rumahnya dengan cukup serius, tapi tak menemukannya sama sekali. Tapi ketika ia baru masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara seperti radio rusak. Dan seketika muncul tulisan, "Kamu adalah penyakit." Saat dirinya melihat keluar jendela, ia melihat sosok besar mirip Yeti yang memantaunya dari halamannya. Dan kemudian sosok itu berlari menembus semuanya, termasuk menembus dirinya. Sesaat setelah sosok itu menembus dirinya, muncul tulisan, "Kamu sudah dibasmi." Dan saat ia melihat dirinya, benar saja, sekarang tubuhnya sudah transparan dan hanya kelihatan kepala tapi samar-samar, seperti halnya arwah gentayangan. Lihat dirinya, benar saja, itu berlari menembus semuanya, termasuk menembus dirinya. Kamu adalah penyakit. Saat dirinya melihat keluar jendela, ia melihat sosok besar mirip Yeti yang memantaunya dari halamannya. Dan kemudian sosok itu berlari menembus semuanya, termasuk menembus dirinya. Sesaat setelah sosok itu menembus dirinya, muncul tulisan, "Kamu sudah dibasmi." Dan saat ia melihat dirinya, benar saja, sekarang tubuhnya sudah transparan dan hanya kelihatan kepala tapi samar-samar, seperti halnya arwah gentayangan.
Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 17. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye. Janji nggak Smairus Mairus. Janji nggak Smairus Mairus. Farm. Tapi sebelum macam kayak 256 blok yang rencananya lubangnya bakal menjadi tempat tinggal baru, dan nantinya di dalam sini aku pengen isi sama farm segala macam kayak yang ada di tempat tinggal lamaku ya. Jadi ntar ada rumah terus farm. Tapi sebelum itu